kita juga pernah kan melakukan screening mental terhadap para PPDS ini. Dan banyak kan memang yang ingin bunuh diri. Atau survei dari Kemenkes pun udah beberapa kali ke departemen itu udah dikirimin sampai 2 kali tahun kemarin tuh. Tapi ujung-ujungnya apa? Zero pelaporan bullying. Karena kenapa? Karena nggak berani ngomong kita residen-residen itu. Kemarin itu sempat kena pukul saya tuh di toilet, dipukul bagian kepala, ditampar bagian pipi gitu. Terus sebenarnya sih yang paling highlight itu ya, cuma kalau sebelum-sebelumnya pun ya kayak di push up kayak gitu 100 kali sampai 200 kali pernah. Terus saya pun pernah diminta kayak guling-guling di lapangan olahraga beres hujan pun pernah tengah malam. Diminta ngangkat kursi yang ada kursi lipat yang ada mejanya pakai satu tangan pun pernah kayak gitu. Pokoknya bahkan ini POV aku sendiri juga teman-temanku nggak sama juga, ada yang pernah senasib sama saya gitu, kayak kena fisik juga sama temannya sama seniornya. Tidak pernah terbersit sedikit pun di benak Wildan Ahmad Furqon. Mimpinya menjadi dokter spesialis ortopedi dan traumatologi bakal kandas. Baru seumur jagung menjalani program pendidikan dokter spesialis atau PPDS, Wildan memutuskan mengundurkan diri. Dokter muda ini sudah tidak sanggup lagi menahan deraan perundungan dari dokter-dokter seniornya. Kenapa sampai mundurin diri sih? Ketika saya dapat perlakuan seperti itu, ya saya langsung mikir, oh ini udah menyimpang nih, kayak gitu. Dan kalaupun saya nerusin, nggak ada jaminan kalau misalkan saya bakal digituin juga gitu ketika nerusin kayak gitu. Karena hal yang seperti itu khawatirnya akan jadi tradisi gitu. Ya udahlah, daripada khawatirnya pada saat itu malah makin disusahkan atau dan lain-lain, ya udah saya lebih milih keluar aja. Asanya menjadi dokter spesialis pupus di tengah jalan. Tak hanya mengalami kekerasan fisik dan verbal, Wildan bahkan diminta merogoh kocek pribadinya untuk membayar keperluan para seniornya. Selama 3 semester menjalani PPDS, Wildan sudah mengeluarkan biaya entertainment hingga 500 juta rupiah. Lumayan udah keluar banyak banget gitu kalau untuk materi, dari mulai servis mobil senior kayak gitu, buka sewain klub gitu, bayarin punten maafin kayak nyewain hotel kayak gitu. Aku nggak tahu sih hotelnya buat kegiatan akademik atau apa ya gitu. Terus kayak bayarin minum kayak gitu. Banyak sih, lumayan banyak kayak gitu. Kami satu angkatan tuh ya istilahnya patungan ya. Patungan, terus siapa yang kena orderannya ya udah kita bantu secara materi aja kayak gitu. Tapi yang ngejalanin misalkan saya atau enggak teman saya kayak gitu. Kalau di total nih Mas, berapa pengeluaran yang sudah Mas Wildan lakukan tuh untuk di luar pendidikan dan lanjut? Di luar dana pendidikan ya gitu. Mungkin around 500-600an kayaknya keluar. Nah, nanti berikutnya bakal mau coba lagi PPDS atau gimana? Kalau ada rezekinya ya, kalau ada rezekinya. Tapi untuk beberapa waktu ke depan sih sepertinya belum ada kepikiran buat ngambil sekolah lagi. Terus juga kan ya mengingat biaya yang udah dikeluarkan saya segitu, saya pun khawatir kalau misalkan saya nanti sekolah lagi nggak akan ngejamin juga dalam tanda kutip bullying itu masih ada atau enggak gitu. Jadi ya saya nabung dulu aja lah, mungkin buat sekolah atau sekolah S2 atau S3 mungkin kayak gitu. Nggak profesi ya gitu. Wildan hanyalah satu dari segelintir dokter muda yang berani buka mulut terkait perundungan yang dialami selama PPDS. Sejak kasus meninggalnya Dr. Aulia Risma Lestari,
peserta PPDS dari Universitas Diponegoro 12 Agustus lalu, dunia kedokteran Indonesia langsung tiarap dan bungkam. Kuat diduga, Aulia Risma mengakhiri hidupnya sendiri gara-gara tak kuasa lagi menahan beban fisik dan mental akibat perundungan. Calon dokter spesialis anestesi ini ditemukan meninggal di kamar kosnya setelah menyuntikkan obat bius Roculex ke dirinya sendiri. Sungguh di luar nalar. Praktek perundungan di PPDS tak jarang juga mengarah ke tindak pemerasan. Presiden membayar tetek bengek ini itu demi memenuhi kebutuhan para seniornya. Program pendidikan dokter spesialis berubah menjadi program perundungan dokter spesialis. Ada yang sampai disuruh beliin tiket, bayarin hotel. Jadi finansial sih, pemerasan sih jatuhnya. Saya baru ngeh juga bahwa itu pemerasan ya. Ada korban tuh yang kemarin, dokter yang ramai diduga depresi dan diduga suicide. Itu tuh mengaku kepada temannya, dia curhat ke temannya bahwa untuk 1 semester itu dia sudah habis 300 juta dan itu pun belum cukup. Wah, 300 juta itu bagaimana? Dan dari mana? Dan kemana? Untuk apa? Kan jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.